Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Semoga pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini Pewarta Berita akan mengedepankan sebuah wacana baru. Mungkin nggak baru-baru banget kali ya. Artinya wacana ini mungkin sudah bisa banyak yang tahu ya. Tapi alangkah baiknya di sini wacana ini coba kita kedepankan, yang ujungnya diharapkan bisa menjadi stimulan agar dunia pendidikan kita jauh-jauh lebih maju lagi. Begitu kira-kira yang ingin kita kedepankan gagasan kecil ini. Apa gagasan kecil itu? Yang saya maksudkan itu adalah 2 hari yang lalu saya bertemu dengan beberapa orang guru ya di tingkat ibtidaiyah atau setara dengan SD, di tingkat sanawiyah setara dengan SMP, juga beberapa orang guru di tingkat SMA atau aliyah. Gagasan ini tidak baru-baru amat seperti yang saya katakan. Kita melihat, kita sangat prihatin dengan mundurnya tingkat kegemaran membaca anak-anak kita, wabil khusus di tingkat dasar ya. Karena dari tingkat dasar inilah cikal bakalnya seseorang itu kedepannya bisa hobi, gemar atau tidak dengan membaca. Ini bisa dilihat dari tingkat sekolah dasar. Memang titik beratnya ini ada di tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah. Coba kita tengok sejenak ya. Memang ini nggak apple to apple, tapi setidaknya ada gambaran yang cukup. Kita juga tidak mengeneralisir ya secara keseluruhan, tapi kita lihat saja peristiwa. Pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita adalah bangsa yang memproklamirkan kemerdekaan kita. Artinya kita sudah mulai start nih sebagai suatu bangsa yang mandiri ya, yang mau berdiri sendiri. Lalu kita lihat di Asia juga, masih di Asia, Jepang ya. Itu tanggal 6 dan 7 Agustus dibombardir oleh Amerika Serikat di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, artinya kita lihat di tahun yang sama, cuma berbeda hari saja, berbeda tanggal saja, bulannya juga sama, Agustus. Jepang luluh lantak dibombardir oleh Amerika, dan kita baru saja memproklamirkan beberapa hari kemudian ya, 10 hari kemudian kita memproklamirkan kemerdekaannya. Ibarat orang berlari, itu start kita sudah siap berlari, sedangkan Jepang pada saat itu mungkin dalam keadaan belum siap berlari karena masih sibuk dengan serangan-serangan Amerika, harus memperbaiki infrastrukturnya, sedangkan kita sudah siap untuk mulai membangun. Nah, kita lihat sekarang maju mana negara kita dengan negara Jepang, baik sekarang maupun dekade 10, 20, 30 tahun ke belakang umpamanya. Kalau kita bertanyakan itu, kemungkinan besar dan jawabannya adalah Jepang lebih maju daripada Indonesia. Faktanya memang demikian. Kita harus mengakui bahwa negara kita dibanding Jepang, negara Jepang jelas lebih maju.
daripada negara kita. Yang ingin kita cari adalah mengapa Jepang bisa begitu cepat bangkit ketika pada saat itu diluluhlantakkan oleh Amerika pada tahun yang sama, tahun 1945. Dan kita sebetulnya tidak luluh, kita baru saja merebut kemerdekaan itu dari tangan penjajahan. Dan kita seharusnya lebih awal maju daripada Jepang. Harusnya, logika berpikir kita. Ternyata jauh sebelum 45 itu, budaya orang Jepang itu adalah sudah lama dengan istilah suka atau gemar dengan membaca. Inilah cikal bakal kemajuan awal. Maka tidak heran ketika Rasulullah Muhammad SAW pertama diberikan surah Al-Alaq adalah pertama adalah Iqra, fi'il amr, perintah, bacalah. Tentu membaca yang tersirat dan tersurat tentunya. Kalau kita mau penafsirannya lebih jauh lagi. Tapi di sini kita tidak akan jauh-jauh ke arah sana. Kita cuma ingin bagaimana agar bangsa kita ini gemar membaca itu. Karena kita melihat tadi runtutan yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa Jepang ketika dibombardir dia sudah mempunyai basic bahwa bangsanya adalah bangsa yang gemar membaca, mereka yang disiplin dan sebagainya. Sementara kita walaupun baru merdeka, tidak luluh lantak benar, tapi kita belum memiliki kegemaran membaca yang sehebat dan setinggi masyarakat Jepang. Nah, bertitik tolak dari situlah pemikiran ini saya wacanakan ke beberapa orang guru yang tadi sudah saya sebutkan ya, madrasah ibtidaiyah atau SD sanawiyah atau SMP aliyah atau SMA. Apa itu yang saya wacanakan? Bisakah 1 jam mata pelajaran dalam 1 minggu itu kita gunakan untuk khusus anak-anak kita giring ke perpustakaan sekolah. Jadi kita latih mereka untuk mulai gemar membaca. Harus dibiasakan. 1 jam pelajaran, berapa? 40 menit. 40 menit dalam 1 minggu, masukkan itu ke dalam salah satu mata pelajaran. Namanya mata pelajaran apalah sebut, atau cinta buku, atau dekat dengan perpustakaan, atau apa namanya lah. Itu bisa jadi bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Atau kalau mau berdiri sendiri juga nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan minat baca sejak dini, terutama di SD atau madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Kegemaran membaca ini adalah suatu hal yang sangat mutlak diperlukan agar bangsa kita cepat maju. Tentu ya, kalau sekolah-sekolah swasta melakukan ini bisa dilakukan apabila kebijakan yayasan dikompromikan, bisa melakukan ini. Atau kalau mau lebih hebat lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewacanakan atau mewajibkan kepada sekolah, wabil khusus sekolah yang tingkatnya dasar, itu harus ada 1 jam minimal ya. Jadi boleh maksimal 2 jam, tapi minimal 1 jam 1 minggu itu ada pelajaran khusus membaca bagi anak-anak. Dan itu harus digiring anak-anak itu bukan di kelas, tapi di perpustakaan kalau perlu. Nah, mudah-mudahan dengan wacana ini kedepannya 10 atau 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, kita akan memiliki cendekiawan yang bukan hanya pintar, tapi banyak motivasi, banyak kreativitas yang dilakukan, dan banyak akan terjadi penemuan-penemuan yang bagus tentunya. Tentu saja kecerdasan ini bukan ensih akan menjadikan bangsa kita pasti maju, tapi paling tidak ini adalah salah satu faktor pendorong bahwa bangsa kita akan bisa maju dari sisi pendidikan dan ilmu pengetahuan, dengan diawali dengan rajin membaca. Dan itu dimulai ketika mereka masih kanak-kanak, khususnya di tingkat SD. Dan ini harus diwajibkan, harus dijadikan salah satu bahan daripada
mata pelajaran di dalam sekolah. Jadi dengan demikian adanya semacam kelesuan di dalam dunia pendidikan, terutama sulitnya anak-anak kita untuk membaca, ya, membaca buku, membaca apalah, koran atau apa, ya, itu harus digalakkan sejak dini, sehingga kedepannya mereka akan menjadi manusia-manusia yang lebih mengutamakan berpikir sebelum bertindak dan lain sebagainya. Artinya kita menyiapkan generasi mendatang ini yang tingkat intelektualitasnya itu lebih tinggi dari yang sekarang. Itulah yang beberapa hari ini saya bicarakan dengan beberapa guru yang saya sebutkan tadi, ya, di daerah Depok, di daerah Jakarta, dan juga di daerah Tangerang Selatan. Dengan demikian harapan saya dengan adanya wacana ini harusnya mendapatkan perhatian yang bagus, ya, dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, akan banyak manfaat yang bisa didapat dari sini. Insya Allah dengan demikian kita tidak akan khawatir lagi dengan masa depan bangsa ini di kemudian hari. Indonesia emas yang akan kita gadang-gadang sebagai kita menjadi negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang majunya hampir sama, ya, 5 the big five atau 10 besar atau 5 besar negara terhebat di dunia itu akan bisa kita raih. Waktunya tinggal 21 tahun lagi. Tapi kalau kita mulai usahakan dari paling tidak dari sekarang, di awal tahun ajaran 2024 dan 2025, ya, mata pelajaran yang cinta kepada perpustakaan, mata pelajaran yang cinta kepada membaca digalakan di seluruh Indonesia, wabil khusus di tingkat madrasah ibtidaiyah atau di tingkat sekolah dasar. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara yang jauh-jauh lebih maju dari saat ini dan akan bisa menyaingi negara-negara yang sudah maju saat ini. Itu saja kira-kira yang bisa saya sarankan untuk membuat generasi yang akan datang jauh-jauh lebih baik dari generasi kita sekarang. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita dari Pewarta Berita channel ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jadilah satu dari 10 juta subscriber Pewarta Berita.